Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah dari kelas A2 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait laporan pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa disebut dengan PLP1 di SMA Negeri 14 Makassar. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Awidasa, MSI, dan Pak Nasrullah, SPD, MPD. Adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu identitas PLP1, aspek-aspek yang ditelusuri, permasalahan yang ditemukan, rencana penyelesaian permasalahan, tanggapan dari rencana penyelesaian, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Yang pertama terkait identitas PLP1. Identitas tempat PLP1, nama sekolah SMA Negeri 14 Makassar, alamat sekolah Jalan Baji Minasa nomor 9, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Marisol, Kota Makassar. Nama kepala sekolah yaitu Ibu Dr. Hajah Nur Hidayah Masri dengan status akreditasi sekolah yaitu akreditasi A. Identitas guru mitra PLP1 yaitu Ibu Dr. Hajah Agustiati Kurusi, tanggal lahir guru mitra pada 21 Juli 1968, lama mengajar guru mitra kurang lebih selama 28 tahun. Adapun aspek-aspek yang ditelusuri saat melakukan kegiatan di SMA Negeri 14 Makassar, yang pertama kultur sekolah, yang kedua best practice, yang ketiga kurikulum dan perangkat pembelajaran, yang keempat strategi dan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Yang pertama terkait kultur sekolah, indikator yang diamati yaitu misi sekolah, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga itu upacara bendera. Yang keempat seragam sekolah. Yang kelima ketenangan kelas. Dan yang terakhir anjuran-anjuran kedisiplinan. Berdasarkan hasil observasi, di SMA Negeri 14 Makassar, peletakan visi dan misi sekolah masih belum cukup strategis. Dan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun sangat dijaga berdasarkan hasil observasi. Beberapa siswa yang berpapasan dengan gurunya akan berhenti dan menyempatkan untuk menyelami guru sebelum memasuki lingkungan sekolah. Upacara yang dilakukan pada setiap hari Senin dan pada hari nasional. Di SMA Negeri 14 Makassar, ada guru piket yang selalu memantau lingkungan sekolah saat telah masuk jam pembelajaran. Dan slogan terkait kedisiplinan sekolah sudah banyak tersebar di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, sekolah melakukan pekerjaan yang baik dalam menerapkan visi dan misi sekolah. Siswa harus diingatkan tentang 5S di sekolah karena itu sangat penting dalam mengembangkan kepribadian peserta didik. Upacara bendera merupakan kegiatan wajib yang dilakukan di sekolah, umumnya dilakukan pada hari Senin. Terkait seragam sekolah yang digunakan yaitu putih abu-abu pada hari Senin, batik pada hari Selasa dan Rabu, pramuka pada hari Kamis, dan yang terakhir itu putih pada hari Jumat. Ketika pembelajaran pertama kali dimulai, kelas tidak boleh dibiarkan kosong dan tanpa pendidikan, terutama karena tidak ada guru di sana untuk menyampaikan ilmu. Kepala sekolah juga selalu mengimbau ke seluruh guru agar melaksanakan piket sesuai dengan tugas dan fungsinya. Guru piket dapat membantu ketenangan kelas dengan memberikan tugas ke kelas kosong tersebut jika guru mata pelajaran tersebut berhalangan untuk hadir. Yang kedua terkait best practice atau praktik baik. Indikator yang diamati yaitu kegiatan sebelum memulai pembelajaran dan saat pemberian materi. Berdasarkan hasil observasi, guru menggunakan masing-masing indikator yang telah diamati, diantaranya berdoa sebelum memulai pembelajaran, mengingat materi prasyarat yang telah dimiliki oleh siswa, memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, baik itu siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Yang keempat itu mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan mereka. Maksudnya dengan menggunakan metode-metode atau cara-cara gitu
untuk membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti bertanya, memperhatikan, menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, dan memberikan pendapat dalam berdiskusi. Yang kelima, siswa yang tidak memperhatikan materi harus diperingatkan. Berdasarkan hasil wawancara, sebelum memulai pembelajaran, setiap kelas berdoa bersama. Guru meninjau materi yang dibutuhkan sebelum melanjutkan, yaitu tentang materi prasyarat tersebut. Setiap pertemuan, guru menawarkan kesempatan untuk berdiskusi baik siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, di mana guru akan berusaha untuk mendorong keterlibatan siswa di kelas. Sebagai seorang guru ini dituntut untuk tegas ketika menegakkan aturan atau menerapkan konsekuensi untuk mengurangi masalah di kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Yang ketiga terkait kurikulum dan perangkat pembelajaran. Indikator yang diamati pada kurikulum yaitu penggunaan kurikulum dan perangkat pembelajaran berupa RPP, silabus, dan lain-lain. Berdasarkan hasil observasi, sekolah ini umumnya masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi sudah ada beberapa guru yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Perangkat pembelajaran guru sudah lengkap, mulai dari RPP, silabus, LKPD, dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum memang belum diterapkan, namun mata pelajaran matematika sendiri sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri belajar, di mana kurikulum Merdeka ini akan diterapkan secara serentak jika kesiapan dan kondisi sekolah sudah efektif. Untuk saat ini sudah ada program Smart Class untuk kelas 12 sebagai bentuk implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 14 Makassar ini. Dengan diimplementasikannya kurikulum Merdeka ini, proses pembelajaran akan lebih memaksimalkan siswa untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, pasti akan ditemukan kendala-kendala, apalagi hal ini masih merupakan sesuatu yang bersifat baru, sehingga membutuhkan adaptasi yang lebih untuk bisa menyesuaikan ke dalam karakter siswa dan kompetensi guru. Namun, tidak menjadi halangan untuk tetap menjalankan proses belajar mengajar secara maksimal. Sejauh ini, karena kurikulum Merdeka yang digunakan adalah jalur mandiri belajar, maka masih menyesuaikan atau memadukan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka dalam bentuk platform Merdeka yang ada. Yang keempat, terkait strategi dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, saat kami melakukan observasi di dalam kelas, dalam mata pelajaran SPLTV, guru melibatkan siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan, serta memberikan evaluasi berupa tugas di setiap pertemuan. Berdasarkan hasil wawancara, strategi yang digunakan oleh guru yaitu menggunakan model cooperative learning, tipe STAD, pendekatan scientific learning, dengan metode ekspositori, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Sistem penilaiannya ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu formatif dan sumatif, di mana penilaian formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan tugas berupa resume materi, atau melakukan post-test terkait materi yang diajarkan. Yang kelima, proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa dapat mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Pada proses pembelajaran ini, kami mewawancarai guru mitra dan juga salah satu siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mitra, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman nyata sangat penting, agar proses belajar mengajar lebih konkret, lebih bermakna, dan lebih realistis, sehingga siswa dapat mencapai keunggulan akademik, memperoleh keterampilan,
dan mengembangkan karakter yang dimilikinya dengan cara menghubungkan materi ataupun tugas dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Seorang guru diharapkan dapat tegas dalam menjalankan aturan atau memberikan hukuman, sehingga dapat meminimalisasi masalah-masalah kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Hal ini dilakukan dengan berbagai bentuk pendekatan kepada siswa, seperti pendekatan dengan penerapan larangan atau anjuran, pendekatan pengubahan tingkah laku, pendekatan iklim sosio-emosional, dan pendekatan proses kelompok. Berdasarkan hasil wawancara siswa, materi yang diajarkan oleh guru mudah dimengerti dan sangat jelas. Jika ada siswa yang masih kurang mengerti, guru akan membantu dengan menjelaskan dengan cara yang baik. Guru juga selalu memotivasi siswa agar dapat mengembangkan potensi dirinya. Pembahasan selanjutnya terkait perumusan masalah, rencana penyelesaian, dan tanggapan dari rencana penyelesaian. Terkait kultur sekolah, berdasarkan hasil observasi, terdapat aspek pengamatan yang menurut saya masih perlu untuk ditingkatkan, seperti halnya mengenai kebersihan, yang dimana terdapat siswa yang masih kurang dalam menjaga kebersihan, misalnya membuang sampah sembarangan. Selain itu, terkait peletakan visi dan misi yang masih kurang bisa dijangkau oleh seluruh warga sekolah, sehingga seluruh warga sekolah belum tentu dapat melihat dan kurang merealisasikan visi misi sekolah tersebut. Rencana penyelesaian yang saya tawarkan pada permasalahan terkait kebersihan, mungkin sebaiknya siswa diberikan sanksi jika ketahuan membuang sampah sembarangan, dan siswa yang sedang pikir juga harus tetap memperhatikan kebersihan kelas. Pada permasalahan terkait visi dan misi sekolah, sebaiknya diletakkan di sekitar lingkungan sekolah, yang dapat dilihat jelas baik itu siswa sendiri, guru, maupun orang lain yang berkunjung di sekolah. Tanggapan dari rencana penyelesaian terkait kebersihan, berdasarkan rencana penyelesaian masalah pada permasalahan tersebut, sebenarnya guru-guru sudah selalu menegur siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun memang kurang menegaskan sanksi untuk siswa yang membuang sampah sembarangan. Terkait visi dan misi, untuk visi dan misi sebenarnya dulu sudah ditempatkan pada tempat yang strategis. Namun sejak sekolah mengganti suasana, yaitu mengubah cat sekolah, sekolah belum sempat meletakkannya kembali di tempat yang strategis. Karena visi dan misi belum diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, pihak sekolah juga sudah membagikan visi dan misi dalam bentuk spanduk ke setiap kelas untuk dipajang agar siswa tetap dapat merealisasikan visi dan misi sekolah. Selanjutnya terkait best practice. Berdasarkan hasil observasi mengenai praktik baik di sekolah, terdapat aspek pengamatan yang menurut saya masih perlu diperhatikan lebih lanjut, yaitu terdapat siswa dari kelas lain yang sering mengganggu suatu kelas yang sedang dalam proses pembelajaran, sehingga siswa yang sedang belajar merasa terganggu dan mengalihkan fokus mereka. Rencana penyelesaian yang saya tawarkan pada permasalahan terkait kelas lain yang mengganggu kelas yang sedang dalam proses pembelajaran, mungkin sebaiknya guru menegur siswa yang jahil tersebut dengan cara yang halus dan hindari untuk memarahi siswa di depan teman-temannya agar siswa tersebut tidak merasa malu dan emosional, dan juga untuk menjaga hubungan guru dengan siswa. Tanggapannya, guru selalu menegur siswa yang sering mengganggu kelas-kelas yang sedang belajar, dan guru pikir juga sudah selalu memantau lingkungan sekolah saat kegiatan belajar mengajar. Namun, kami harap hal tersebut bisa lebih kami tingkatkan. Yang ketiga terkait kurikulum dan perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi mengenai kurikulum dan perangkat pembelajaran, terdapat hal yang masih kurang, yaitu terkait media pembelajaran tradisional. Dalam proses pembelajaran terlihat beberapa guru jarang menggunakan media pembelajaran tradisional karena tidak tersedianya fasilitas tersebut. Rencana penyelesaian yang saya tawarkan pada permasalahan terkait perangkat pembelajaran, mungkin sebaiknya sekolah memfasilitasi guru dengan menyediakan media tradisional agar proses pembelajaran lebih efektif. Tanggapan dari rencana penyelesaian, guru juga berharap media tradisional tersedia di sekolah,
Namun kenyataannya, guru lebih cenderung menggunakan media digital dalam proses pembelajaran. Selain itu, karena ada faktor sudah ada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang medianya juga sudah berbasis digital. Kita juga sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka, meskipun belum semua guru melakukannya. Meskipun begitu, sebagai guru dalam pembelajaran matematika, media tradisional cukup penting, karena tidak semua materi dapat dilihat dan didengar saja, tetapi juga harus dirasakan dan disentuh. Yang keempat terkait strategi dan evaluasi pembelajaran. Strategi yang digunakan sudah cukup baik, namun terdapat siswa yang masih kurang aktif, yang dimana mereka lebih mengandalkan temannya yang lebih mampu dibandingkan untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan pengamatan saya, terdapat siswa yang lebih memilih menyalin tugas temannya. Hal ini dapat mengakibatkan pemahaman siswa tidak merata. Rencana penyelesaian yang saya tawarkan pada permasalahan terkait strategi dan evaluasi pembelajaran, menurut saya, guru dapat membuat proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik kembali perhatian siswa, misal dengan memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang dijelaskan, atau menggunakan metode tanya jawab. Dengan begitu, kemungkinan besar, jika siswa diberikan pertanyaan, maka siswa tersebut akan berusaha mencari dan membaca kembali terkait materi yang telah dijelaskan oleh guru. Tanggapan dari rencana penyelesaian, guru selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Yang terakhir, terkait proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, mengenai proses pembelajaran, terdapat hal yang perlu lebih dioptimalkan, yaitu aturan penggunaan HP saat proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan saya, terdapat siswa yang duduk di bangku belakang yang lebih memilih untuk memfokuskan dirinya kepada gadgetnya, bahkan mengganggu teman lainnya yang sedang fokus dalam memperhatikan penjelasan guru. Hal ini tentu sangat mengganggu fokus siswa dalam menerima dan memahami penjelasan guru, walaupun terdapat juga beberapa siswa yang tidak goyah dengan fokus mereka kepada penjelasan guru. Rencana penyelesaian yang saya tawarkan yaitu permasalahan terkait proses pembelajaran, mungkin sebaiknya guru dan siswa melakukan kesepakatan terkait penggunaan HP atau gadget sebelum memulai proses pembelajaran. Tanggapan dari rencana penyelesaian yang saya tawarkan, metode ini perlu dicoba oleh guru, karena dengan adanya kesepakatan tersebut, siswa akan merasa bertanggung jawab jika melanggar kesepakatan yang dibuat bersama sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, pemaparan video dokumentasi yang telah saya buat sekaligus penutup dari laporan pengenalan lapangan persekolahan pertama yang saya lakukan di SMA Negeri 14 Makassar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.